Yo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Praktikum Ekosistem Perairan Pesisir. Kami akan melakukan tugas lapangan tentang ekosistem mangrove yang ada di Kampung Nipah. Yoi, mantap udah nih guys. Lihat aja bagaimana keseruan kami. Let's take it out. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ekosistem juga bisa dimaknai juga sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi pada unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, di sini kita akan membahas ekosistem mangrove. Nah, untuk pengertiannya sendiri ialah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi pada garam. Pada ekosistem mangrove Kampung Nipah, kami menemukan beberapa jenis biota. Yang pertama itu ada ikan glodok. Jadi ikan glodok ini adalah salah satu biota khas penghuni ekosistem mangrove. Ikan glodok ini sangat cocok hidup di mangrove karena mangrove ini menyediakan makanan yang berlimpah, menjadi tempat perlindungan yang aman, serta menyediakan rantai makanan. Jadi ikan glodok ini juga biasanya tinggal atau berhabitat di tanaman mangrove yang berakar besar dan tumbuh mencuat dari dalam tanah. Kemudian kami menemukan jenis biota ular. Ular yang kami temukan ini jenisnya black mangrove cat snake atau biasa disebut gold ring cat snake. Di Indonesia, ular ini biasa kita sebut sebagai cincin emas. Juga pada sepanjang mangrove Kampung Nipah kami menemukan banyak sekali jenis kepiting. Sepanjang mangrove Kampung Nipah kami menemukan banyak baby crabs di seluruh kawasan yang kami telusuri. Pertumbuhan kepiting ini besar karena pertumbuhan dan perkembangan kepiting didukung oleh kondisi lingkungan seperti salinitas, suhu, oksigen, dan pH. Ekosistem mangrove dan keanekaragaman jenis kepiting diketahui sangat berkaitan. Kami juga menemukan bintang laut, tetapi yang kami temukan tidak banyak, hanya ada 1-2 jenis, 1-2 biota saja. Kemudian ada kerang dan lain-lain. Terdapat kurang lebih 15 jenis spesies mangrove yang ada di Kampung Nipah. Salah satunya yaitu bakau hijau atau Rhizopora stylosa. Nah, bakau ini tingginya mencapai 10 meter dengan kayu yang berwarna abu-abu hingga kehitaman. Pohon bakau ini juga daunnya memiliki bintik-bintik di lapisan bawahnya. Kemudian untuk akarnya, pohon bakau ini memiliki akar tunjang dengan panjang hingga 3 meter dan akar udara yang tumbuh dari cabang bawah. Kemudian selanjutnya ada Avicennia lanata. Avicennia lanata ini tumbuh hingga 8 meter. Daunnya berwarna putih kekuningan dan juga memiliki rambut halus. Untuk akarnya merupakan akar napas yang berbentuk seperti pensil. Warna batangnya berwarna gelap, coklat hingga warna hitam. Selanjutnya ada Prepat atau Soneratia alba.
Prepad memiliki buah yang agak gepeng berukuran sekitar 3 x 4 cm, berbiji banyak dengan pangkalnya berkelopak. Kemudian pohonnya itu dapat tumbuh hingga 15 meter dan daunnya agak panjang. Untuk akarnya berbentuk kabel dan muncul ke permukaan sebagai akar nafas, dapat tinggi sampai 25 cm. Baik, di sini saya akan mengukur kecerahan pada perairan di pantai Kampung Nipah. Nah, sudah didapatkan jarak sesidis yang tidak terlihat itu adalah 13 cm dan jarak sesidis yang terlihat yaitu 5 cm. Nah, cara perhitungannya adalah jarak sesidis tidak terlihat ditambah jarak sesidis terlihat dibagi 2 sama dengan 15,5 cm, maka didapatkan kecerahan pada kualitas air di Kampung Nipah yaitu adalah 15,5 cm. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 Praktikum Laboratorium Ekosistem Perairan Pesisir. Di sini saya akan mewawancarai salah satu Bapak sebagai apa, Pak? Saya kebetulan di koperasi yang mengelola wisata Pantai Mangrove ini wakil ketua. Oh, sebagai wakil kedua pengelola koperasi di kawasan pantai Mangrove Kampung Nipah. Oke, Pak. Pertama-tama untuk Kampung Nipah ini, untuk spesifiknya di kawasan pantai ya, Pak. Ya. Pantai ini pertama kali pelopornya atau dari masyarakat? Apakah dari pemerintah juga, Pak? Pelopor pertama untuk pendirian ini kampung wisata ini, lokasi wisata ini, Pak? Banyak yang menginisiatif sih soal ini, ketua namanya Pak Tris. Dia lebih banyak peran soal inisiatif soal tempat ini. Tapi dulunya itu kita tidak terpikir tempat ini jadi tempat wisata, karena kami dulu kan mayoritas anggota atau masyarakat sini kan aktivitas atau pekerjaan nelayan. Jadi nelayan ini dengan yang namanya mangrove itu tidak bisa dipisahkan, dia berkaitan erat. Jadi dengan gundulnya hutan mangrove pada era 80, 90 sampai hampir 2000-an itu penghasilan kami menurun drastis. Jadi isunya di awal dulu cuman untuk rehabilitasi hutan mangrove untuk meningkatkan penghasilan nelayan. Tapi berjalan seiringnya waktu, ketua juga sebagai penginisiatif banyak, dia berpikir berkembang, kenapa tidak dimanfaatkan untuk jadi wisata. Berarti kalau dari pendirian lokasi wisata ini dari masyarakat lokal sendiri ya, Pak? Iya. Terus bagaimana, Pak, untuk kondisi ekonomi sebelum dan setelah adanya lokasi wisata ini, Pak? Ya, kalau untuk ekonomi masyarakat sekitarnya, terkhusus untuk anggota lah ya, bukan karena masyarakat di sini tidak semua tergabung di koperasi ini. Jadi ada kurang lebih 45 anggota yang tergabung di sini. Ya kalau secara ekonomi sih signifikan kalau yang bergabung sama kita, karena memang selain aktivitas atau pekerjaan kita sehari-hari sebagai nelayan, kita juga sudah pasti dapat tambahan pemasukan dari wisata ini, apalagi dia bertepatan weekend atau hari libur atau hari-hari besar lebaran gitu. Kalau dari masyarakat yang tidak termasuk dalam anggota koperasi, keterlibatan di lokasi wisata ini bagaimana, Pak? Kalau keterlibatan langsung sih enggak ada sih sebenarnya, cuman ada juga beberapa anak muda setempat, anak
anak muda masyarakat sini yang memang dia bukan tergabung di koperasi, tapi ketika hari besar atau hari Minggu mereka ikut beraktivitas, ikut bekerja di sini. Kalau kegiatan-kegiatan rutinnya Pak, ada nggak? Kalau kegiatan rutinnya biasanya seminggu sekali sih gotong royong untuk perawatan ataupun kebersihan tempat. Saya lihat juga di sini banyak untuk mangrove-nya ya Pak. Mangrove di sini ada berapa jenis Pak? Kalau boleh tahu? Kurang lebih 15 jenis. 15 jenis? Kurang lebih. Apa aja itu Pak? Kalau untuk jenis api-api, kebanyakan di sini ada 2 jenis sih. Ada Abyssinia marina sama alba. Kalau yang Rhizophora ya atau bakau ada 3. Rhizophora atau bakau itu Rhizophora stylosa, ficulata, dan macronata. Terus yang di kelas Burgera sih yang banyak. Kelas Burgera masih banyak juga Pak? Nggak menguasai bahasa Latin. Ini bahasa daerah, bahasa lokal gitu. Ada yang namanya mangrove mata buaya, teruntun, tenggadai, tangar, perpat, ada buta-buta, waru laut, tenggadai ya, tadi udah ya. Baru di kelas nipah itu ada beberapa sih, ada jenis mangrove nipah, terus jeruju, beluntas ya, kalau nggak salah beluntas, pia ya. Nah ya, dengan banyaknya jenis yang ada di sini mangrove-nya, kalau perawatannya bagaimana Pak? Kalau perawatan secara khusus nggak ada sih, cuman yang pasti sirkulasi lah. Maksudnya sirkulasi nggak? Pasang surut. Itu jangan sampai kesumbat ataupun dia kan memang definisinya kan harus tergenang ketika pasang, bebas genangan ketika surut, itu definisinya. Jadi kalau misalnya paret ada yang kesumbat, ya kita wajib buka karena dia harus sirkulasinya harus bagus. Ini kan banyak mangrove-nya, jenis mangrove-nya. Otomatis kan udah jadi, kalau kita bilang udah jadi ekosistemnya di sini kan. Nah, ada nggak fungsi lain ke masyarakat, dampak dari ke masyarakat? Ya sudah pastilah, karena kan selain yang di awal pertama wisata tadi, wisata, terus yang kaitannya dengan nelayan tadi kan itu juga salah satu fungsi. Terus juga yang paling signifikan itu kan ketika mangrove-nya bagus kan juga abrasi bisa menurun, tidak begitu parah. Jadi biasanya juga kalau mangrove-nya itu gundul, ketika pasang tinggi dia mau sampai ke pemukiman, ke rumah-rumah. Tapi kalau memang mangrove-nya luas dan bagus itu dia pasti tidak ada dampak. Berarti untuk keseluruhan dampak positifnya lebih banyak memang. Kalau ada nggak dampak negatifnya Pak? Misalnya ada yang pro, di satu sisi ada yang pro, satu sisi lagi secara kita dimungkinkan mungkin tetap ada yang kontra tentang adanya lokasi ini mungkin. Jadi kalau dampak negatifnya hampir nggak ada. Cuman kalau pro dan kontra sudah pasti. Karena dulu juga banyak masyarakat di sini yang menggunakan kayu bakar masaknya untuk sehari-hari, dan itu dulu kita larang. Jadi itulah kita rubah mindset mereka. Terus juga kan kita juga sebenarnya sebentuk dukungannya sih cuma dukungan apa aja, semacam iklan atau apa dari pemerintah kan juga ada lagi menggalakkan 1 miliar pohon, 1 orang 1 pohon. Isunya kan kencang tuh kan. Cuma kan mereka pemerintah cuma itu aja sih. Tapi kalau terjun atau langsung menanam enggak juga, tetap juga masyarakat. Kurasa kalau jutaan hektar mangrove lebih yang dikonversi, dialihfungsikan jadi pertambangan. Jadi ya setahu saya pemerintah ini peduli dengan hutan semenjak pasca tsunami dan pemanasan global itu sih. Oke Pak, itu terima kasih ya Pak pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawabannya. Untuk itu saya terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman saya sekitar sekalian mengucapkan terima kasih sudah diberikan wawasan sedikitnya juga, pengetahuan juga ya Pak tentang kondisi mangrove yang ada di sini. Oke baik, itu tadi wawancara mengenai kondisi mangrove di lokasi wisata Kampung Nipah yang ada di daerah mana ya Pak? Serdang Bedagai. Serdang Bedagai.
Kurang lebihnya dalam wawancara tadi atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili teman-teman saya dan saya bersama Bapak salah satu pengelola koperasi di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi ekosistem mangrove bagi masyarakat dan secara umum. Ekosistem mangrove ini memiliki fungsi yang sangat besar. Secara umum, fungsi mangrove adalah dapat menahan arus air yang mengikis daratan. Kemudian, ekosistem mangrove ini juga berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan juga sebagai tempat hidup bagi biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Kemudian fungsi ekosistem mangrove bagi masyarakat adalah mangrove ini dapat menyerap logam-logam berbahaya yang sehingga dapat membuat kualitas air itu menjadi lebih bersih. Selain itu, mangrove ini juga dapat membantu alam untuk membuat udara itu menjadi baik dan bersih. Selain itu, mangrove ini juga dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai objek wisata. Oke guys, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, dadah.